Hai teman-teman, nah di sini sebelum kami membuat media sederhana papan sistem persamaan satu variabel, tentunya kami harus memiliki alat dan bahan yang akan kita butuhkan nih. Langsung saja deh, apa sih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pembuatannya? Nah, jadi itu adalah alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pembuatannya. Bahan-bahan dan alatnya yaitu ada kardus, kertas marmer, lem, gunting, spidol ataupun pena. Setelah itu langsung saja kita garisin bagian kertas atau kardus sesuai bentuk dan ukuran yang kita inginkan. Lalu potong bagian yang sudah kita garisi tadi. Lalu tempelkan kertas marmer tersebut ke dalam kardusnya. Tampilkan juga variasi-variasi yang telah kita buat tadi, bentuk, warna, dan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Langsung bisa kita tempelkan. Langsung saja kita tempelkan seperti di gambar ini. Selanjutnya kita potong kardus kecil-kecil untuk membuatkan hiasan sesuai keinginan kita lagi. Bisa berbentuk oval, segitiga, maupun lingkaran ataupun lainnya. Lalu agar lebih menarik, kita lapisi potongan-potongan kardus tersebut dengan warna marmer, dengan kertas marmer, warna dan ukuran sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan kertas marmer berwarna biru dan kuning. Lalu setelah semua variasi kita tempelkan, selanjutnya masukkan soalnya lalu aplikasikan penyelesaiannya. Di sini saya akan menggunakan papan SPLSF atau papan persamaan linier satu variabel. Di sini saya menggunakan papan seperti ini. Di sini kalian bisa kreasikan sesuai dengan kesukaan kalian seperti apa. Nah, di sini saya menyediakan kartu berbentuk lingkaran berwarna biru untuk bilangan positif dan berwarna oranye bernilai negatif. Kemudian kartu berbentuk persegi warna putih untuk bilangan untuk bernilai positif dan warna merah jambu untuk bilangan negatif. Kemudian disediakan kartu soal. Langsung saja kita kerjakan, yaitu di sini soalnya 3x min 2 sama dengan x plus 2. Kita ambil kartu persegi yang bernilai positif di ruas kiri. Kemudian kartu lingkaran bernilai negatif kita letakkan di ruas kiri sama dengan x plus 2. Kartu persegi bernilai positif x kita letakkan di sebelah kanan, dan kartu lingkaran bernilai positif kita letakkan di ruas kanan. Kita akan menghilangkan variabel yang sama, yaitu variabel x positif di ruas kanan dan ruas kiri. Kita ambil. Kemudian kita akan menghilangkan variabel yang bernilai negatif di ruas kiri dengan cara menambahkan satu variabel di setiap sisi, ruas kanan dan ruas kiri.
sehingga dapat kita ambil karena bernilai 0. Tersisa satu kartu yang bernilai negatif di ruas kiri, sehingga kita tambahkan kartu bernilai positif di ruas kanan dan ruas kiri, sehingga ruas kiri dapat kita ambil karena bernilai 0. Jadi tersisa 2x di ruas kiri dan 4 di ruas kanan. Jadi nilai x dari persamaan 3x min 2 sama dengan x plus 2, yaitu x sama dengan 2. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari papan persamaan linear satu variabel. Nah, kelebihan yang pertama dari papan persamaan linear satu variabel ini yaitu dari alat dan bahannya. Alat dan bahan dari papan persamaan linear variabel ini dalam pembuatannya sangat mudah didapatkan karena alat dan bahannya sangat terjangkau, bisa didapatkan dari barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi di sekitar rumah kita, bisa dari kardus maupun kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Terus yang kedua, memudahkan guru untuk menyampaikan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, di sini guru tidak menjelaskan lagi di papan tulis karena di sini siswa bisa menemukan sendiri nilai dari variabel-variabel tersebut karena siswa sudah memeragakan bagaimana cara untuk menemukan setiap nilai dari variabel. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui konsep perpindahan ruas antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, konsep tersebut didapatkan menjumlahkan antara ruas kanan dan ruas kiri atau mengurangkan antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, dengan hal tersebut siswa dapat tidak sengaja siswa tersebut sudah memahami tentang penjumlahan aljabar ataupun pengurangan aljabar karena di situ di setiap ruas kanan dan ruas kiri terdapat variabel x atau variabel lainnya. Baik, itulah yang menurut saya kelebihan dari papan persamaan linear satu variabel. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kelemahan dari media pembelajaran berupa alat peraga, yaitu papan sistem persamaan linear satu variabel. Kelemahan yang pertama yaitu sesuai namanya, papan sistem persamaan linear satu variabel ini hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan materi sistem persamaan linear satu variabel saja. Jadi, untuk materi-materi yang lain tidak bisa menggunakan media yang satu ini. Kelemahan yang kedua yaitu kesalahan dalam penggunaan atau pengoperasian media yang satu ini bisa menimbulkan hasil yang berbeda atau kesalahan pada hasil akhir yang kita buat dari materi yang kita selesaikan menggunakan media pembelajaran ini. Nah, jadi sebagai seorang pendidik yang menggunakan media sistem persamaan linear satu variabel ini sebaiknya harus paham betul bagaimana cara menggunakannya. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu media pembelajaran papan sistem persamaan linear satu variabel ini kurang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Jadi hanya permasalahan-permasalahan sederhana yang bisa diselesaikan menggunakan alat peraga ini. Nah, kelemahan yang keempat yaitu pembuatannya lumayan rumit dan membutuhkan kreativitas karena untuk mengkreasikan papan sistem persamaan linear satu variabel ini supaya lebih menarik perhatian siswa membutuhkan sedikit kreativitas dari pendidik atau pembuatnya. Karena media pembelajaran yang satu ini hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana, jadi apabila tidak dirawat dengan baik atau tidak disimpan dengan baik, maka media ini cepat rusak karena kertas-kertas yang berwarna yang digunakan lambat laun akan menjadi pudar, atau mungkin perekat yang kita gunakan, lem yang kita gunakan juga akan renggang dan tidak bisa digunakan kembali. Jadi itulah kelemahan dari media pembelajaran berupa alat peraga yaitu papan sistem persamaan linear satu variabel. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian menggunakan media dan alat peraga ini. Semoga bermanfaat.